Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang kembali di channel Sekedar Hobi Aja. Langsung aja teman-teman, kali ini kita mau review ya, kita mau kupas tuntas Fukushima Momo yang edisi terbaru panjang 240. Nanti seperti apa sensasinya, sensasi dari tingkat kekakuannya, kelenturannya, kemudian tes beban juga. Apakah ini nanti sesuai dengan ekspektasi kita, di mana kita bisa mendapatkan coran tegak dengan harga murah meriah yang bisa digunakan kita untuk melipir sehari-hari, tapi mempunyai kekuatan yang luar biasa lah pokoknya. Oke, simak video ini sampai selesai, semoga menjadi bahan referensi terutama bagi teman-teman yang masih pemula seperti saya ini. Langsung aja kita ke videonya kali ya. Oke teman-teman, ini penampakan dari joran tegak ruas pendek Fukushima Momo. Ini tampilan di outdoor teman-teman ya, mungkin bisa lebih detail. Nah, tampilnya cukup simpel. Pokoknya ini menurut saya simpel sih. Cuma dia panjang 240 menurut saya sih agak gendutan ya. Daripada joran tegak ruas pendek yang betokpol kemarin itu panjang 270 masih kelihatan langsing. Kemudian pada bagian ruasnya itu glossy dan bau catnya di sini sangat menyengat teman-teman ya. Dan ini hampir mirip dengan bahan yang dipakai oleh betokpol kemarin. Tapi menurut saya lebih tebal ini sih. Dan pada bagian ujungnya dia sudah menggunakan fiber solid. Kemudian kalau sambungannya dia lumayan halus ya. Ya halus lah. Sesuai dengan harganya. Halusnya nggak halus-halus banget. Cuma dia lebih terkesan agak sedikit kasar. Kemudian gripnya ya seperti itu. Nggak ada tambahan keset-kesetnya seperti itu. Nah pada bagian ruas tertutup itu panjangnya 29 cm teman-teman ya. Ini kalau semuanya saya menggunakan tutupnya ini ya, lengkap ini ya. Tidak saya buka tutupnya. Nah, ini masuk kategori pendek lah dan hampir mirip dengan betokpol yang kemarin itu. Kalau untuk bobotnya, kalau menurut saya itu lebih berat Fukushima Momo ini daripada betokpol. Kapan hari nanti kita tes ya sama-sama ya. Kita banding-bandingkan. Joran sejengkal hampir sama juga dengan yang satunya itu. Dan ini kalau di luar ruangan warna hijaunya itu mirip dengan daun. Setelah saya slide ternyata dia nggak ada lancarnya gitu ya, mirip dengan yang satunya itu. Nah kalau untuk kakuan atau kelenturannya dia cukup kaku sekali. Perhatikan teman-teman ya, ini saya sudah menggunakan tenaga yang menurut saya kalau saya tambahkan sedikit lagi patah. Nah jadi kalau kakunya seperti itu. Nah, sekarang kalau panjang ruas terbuka itu jelas di sini ada penyusutan dari panjang 240 cm. Ternyata setelah saya buka panjangnya menjadi 227 cm, teman-teman ya. Ya, 227, 226 lah seperti itu. Nah, ini jelas penyusutannya banyak sekali dari 240 menjadi 227 cm. Nah, ini hampir sama dengan joran tegak betokpol ya, mirip. Nah, perhatikan suara suitan dari joran tegak Fukushima Momo ini. Oke teman-teman, sekarang kita coba dengan tes beban. Kali ini kita menggunakan ya seperti biasa ya, air di botol ya. Nah, sekarang kita timbang berapa sih ukuran dari beban ini nanti, yaitu sekitar 645 ml teman-teman ya. Ya, ini lumayan lah. Coba kita timbang lagi. Ya, ada 645 ml. Nanti apakah dia mampu? Dan kalau mampu ya lumayan lah. Nah, ini sudah saya persiapkan teman-teman ya. Ini tanpa rekayasa, no tipu-tipu. Jadi ini semuanya real. Ya, dari ujung ke ujung. Saya pastikan semuanya tidak ada rekayasa. Oke teman-teman, jadi perhatikan lengkungannya. Dan ini menurut saya cukup seneng ya dengan joran tegak Momo ini, karena saya pantul-pantulkan juga dia masih kuat meskipun ada bunyi, tapi nggak kretek-kretek yang krek yang patah itu enggak. Dan lengkungannya juga oke. Jadi kalau digunakan melipir ini pas sekali. Nah sekarang kita coba ya teman-teman, kita lihat tadi apakah ada retakan. Ternyata ketika saya cek satu-satu ini kok sepintas kok tidak ada yang
mengkhawatirkan ya, atau retakan-retakan di tiap-tiap ruasnya ini nggak ada teman-teman ya. Tadi memang sempat kayak ada bunyi semacam kayak kletek-kletek, tapi itu kayaknya sih bukan bukan patah ya. Mungkin sambungan antar ruasnya yang kurang kenceng. Soalnya kan ketika kemarin tadi saya selat itu kelihatan agak seret begitu teman-teman ya. Dan kemarin saya tutup juga seret juga, agak macet di lubang. Ya kalau seret di lubang yang satunya saya nggak masalah, tapi kalau yang ini ya menurut saya itu agak bermasalah begitu teman-teman ya. Nah, oke, ini nggak ada apa-apa, nggak ada, semuanya kelihatan baik-baik saja ini ya di ruas nomor 2 dan ruas nomor 3. Semuanya oke, dan kita cek di ruas nomor 1 juga nggak ada masalah. Jadi ini menurut saya sih kalau sekedar untuk melipir ini recommended banget teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi hasil tes dan review singkat Joran TG Fukushima Momo yang new ya, yang terbaru. Nah, kesimpulan pertama yang bisa kita ambil, yang pertama tadi yang jelas dari panjang terbuka ya teman-teman ya. Panjang terbuka dia dari 240, kemudian ada penyusutan 220 sekian itu tadi. Kemudian dari tingkat kelenturan dia di sini tergolong kaku teman-teman ya. Kalau kemarin saya lihat di video review yang singkat yang ada di salah satu marketplace, itu memang dia itu sangat kaku ya. Jadi sangat kaku. Kemudian kalau tadi teman-teman bisa mendengarkan suitannya itu ya seperti itu teman-teman kakunya ya. Jadi sangat kaku sekali ini. Terus kemudian kalau untuk tes bebannya tadi, untuk yang 640 liter air tadi, mililiter tadi ya teman-teman ya, itu mampu. Kemudian saya pantul-pantulkan, dia pun juga nggak ada masalah. Cuma ketika saya pantulkan tadi di pantulan keberapa saya terdengar suara seperti kayak gini, kayak kocak teman-teman ya. Entah itu kocak, entah itu suara apa, tapi yang jelas bukan bunyi krek seperti mau retak atau mau patah tadi, itu nggak ada di sini ya. Nah, kalau ini yang saya khawatirkan itu justru di ruas nomor berapa ini ya. Kemarin ada 12, kemudian sini 11, kemudian berarti ini ada nomor 10. Ini ada garis, bau catnya masih sangat-sangat. Ini ada garis ini teman-teman ya. Ini apakah garis-garis retakan ataukah memang sambungan ini ya, fiberglassnya ya. Tapi kok agak kurang nyaman sekali gitu loh teman-teman. Ini mungkin bisa teman-teman perhatikan ya. Tapi di sini kok kayaknya nggak ada masalah. Mungkin saya coba untuk nyalakan flashnya ya. Nah ini teman-teman. Nah ini. Sebentar, saya fokuskan sedikit. Kayaknya sih aman-aman aja. Bentar. Nggak ada masalah kayaknya sih. Iya. Ini kalau pecah nggak seperti ini teman-teman ya. Dia pasti langsung truk seperti itu, terus ya pokoknya pecah gitu. Kalau ini sih nggak ada masalah, ini kayaknya bagian sambungan sih. Sambungan dari kayaknya nggak ada masalah ini teman-teman ya. Sebentar saya fokuskan, saya coba untuk perdetail. Oh iya. Ya mungkin hanya coatingnya aja ini mungkin ya, sambungan dari coatingnya ini. Soalnya yang lain nggak ada masalah tuh. Ini juga sama kok teman-teman ya. Jadi ada garisnya juga ini. Saya tadi sempat khawatir juga. Tapi ya ini juga sama sih. Oke, sama sih kayaknya sih. Nah, kemudian dari hasil tes beban itu tadi saya kira sudah cukup teman-teman ya. Udah cukup kalau hanya sekedar untuk melipir. Kemudian kalau kita untuk mancing-mancing ikan ya nila ataupun mungkin ya mujair, tapi yang dalam batas toleransi dari Joran TG ini, yang penting nggak dipakai gelat aman teman-teman. Sekali lagi ini hanya untuk melipir, hanya untuk teman-teman yang dulu kalau mancing itu lupa waktu, sekarang kalau mau mancing harus punya waktu. Semacam itulah teman-teman ya kesimpulannya. Jadi ini sangat recommended sekali kalau menurut saya ya, karena ini sudah cukup pendek di ukurannya. Dan oh ya, kalau saya bandingkan dengan petok pole, ternyata masih masih panjangan Fukushima Momo teman-teman ya. Padahal petok pole itu 270 cm dengan ada 12 ruas, yang ini sama 12 ruas, panjang 240. Penyusutannya pun juga hampir sama. Tapi kalau untuk urusan terpendek ternyata masih dipegang oleh petok pole teman-teman ya. Ini memang masih predikat juara sih, juara melipir maksudnya ya.
bukan juara untuk Galatama, bukan. Nah, jadi kalau untuk urusan permelipiran, dunia permelipiran, mancing-mancing melipir tipis-tipis, mungkin ini bisa jadi rekomendasi. Kenapa? Satu, harganya murah, kemudian bahannya kemarin terus fiberglass. Ya kalau menurut saya sih kalau ukuran kalau untuk bahan fiber atau mungkin fiberglass itu masih kategori aman ya, masih kuat ya teman-teman ya. Kalau hanya untuk mancing ikan-ikan nila yang sekitar ya 5 jarian sedikit itu masih bisa lah ini kan. Soalnya yang gini aja kemarin juga nggak ada masalah kok. Untuk kedepannya mungkin head to head ya dengan Fukushima Momo. Simak video selanjutnya teman-teman ya. Jadi ya mungkin itu teman-teman ya. Ini sekali lagi ini sangat rekomendasi lah bagi teman-teman, terutama teman-teman pemula dan juga teman-teman yang hari ini belum punya waktu untuk berangkat mancing. Misalnya kalau teman-teman sedang kerja kemudian lewat di sungai-sungai kecil, di situ kok sekiranya ada spot mancing, mampir bentar lah, sikit-sikit mancing mampir gitu. Kemudian mancing ya pakai ini kan lumayan kan teman-teman ya. Nggak usah repot-repot bawa joran yang panjang sehingga masuk tas saja sulit, apalagi bagi teman-teman yang masih kucing-kucingan sama pasangan Anda. Nah ini mungkin bisa jadi rekomendasi selanjutnya. Selain harganya cukup terjangkau, kemudian selain harganya cukup terjangkau, fiturnya pun juga menarik teman-teman ya. Dari kekakuannya, kemudian kekuatannya, terus kemudian portable-nya ini masuk kategori yang recommended untuk dibeli. Oke, mungkin itu dulu teman-teman, dan mohon maaf saya tuh nggak pernah pakai skrip. Saya itu ngomongnya kalau belepotan begini tuh ya karena di dalam otak sama di dalam mulut kadang itu lebih cepat di dalam otaknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak video ini sampai selesai, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.